Ya, masuk. Izin menghadap Pak. Nah, enggak. Pak Budi, enggak. Ya. Gimana Pak? Ada yang bisa dibantu Pak Budi? Ya ini Pak, eh, terkait ada surat pengaduan Pak dari perusahaan Sumber Makmur. Maka kami mungkin akan membuat rencana kerja teknis Pak. Mungkin nanti jadwalnya. Apa itu? Teknis apa? Pembinaan teknis atau apa? Pembinaan teknis Pak. Oh, pembinaan teknis. Ya. Mungkin kami harus menindaklanjuti hal ini. Makanya kami akan membuat rencana kerjanya Pak. Permasalahannya apa tuh? Permasalahan di sini dia tidak melaksanakan pembayaran tunjangan hari raya keagamaan Pak. Tidak membayarkan tunjangan hari raya keagamaan. Betul Pak. Untuk berapa orang tuh karyawannya? Yang saya terima dari pengaduan ini hanya satu orang. Satu orang. Nah, kemungkinan mungkin di lapangan bagaimana nanti mungkin saya pertimbangkan. Boleh, silakan kalau gitu dipersiapkan semuanya di ini ya, rencana kerja dan itu semuanya, rencana kerja berikut kelengkapannya, Siapa? SPT-nya yang ini dan itu. Nah, yang perlu menjadi catatan dipastikan dulu apakah memang benar karyawan dari Sumber atau Siap. bukan. Status hubungan kerjanya juga perlu dicatat dulu. Jadi istilahnya status hubungan ini untuk melihat ya apakah memang dia berhak untuk mendapatkan THR atau belum saatnya dia untuk mendapatkan THR. Nah itu harus dipastikan dulu sama Pak Budi. Untuk istilahnya rencana kapan Pak Budi mau di ini? Rencana pemilihannya kapan? Mungkin saya ingin ini Pak, soalnya kan ini mungkin mendesak Pak ya, kasuistis gitu kan. Ya harus kita tangani. Ya. Ya silakan dipersiapkan aja. Nanti istilahnya dipastikan dulu ya status hubungan kerjanya, terus keterikatannya ya. Nah, takutnya kan setahu saya di Sumber itu juga ada outsourcingnya juga. Apakah memang dia benar karyawan dari Sumbernya atau outsourcingnya? Itu yang dipastikan karena nanti pertanggungjawabnya berbeda. Dan itu juga dilihat perjanjian kerjanya lama dan ininya ya. Paling itu aja arahan dari saya. Silakan ditindaklanjuti secepatnya, bikin laporan nanti kalau memang sudah dilaksanakan. Ya. Terima kasih Pak atas pembinaannya. Ini Pak, ini ada surat dari perusahaan Multistar. Oh ya. Dia ingin ada pembinaan dari kami Pak terkait masalah waktu kerja dan waktu istirahat. Waktu kerja, waktu istirahat. Ya, dia memperkerjakan operator yang bekerja waktu tidak tertentu Pak. Dia itu ingin menerapkan 3 shift, 3 grup atau 3 shift 4 grup Pak. Oh iya ya. Nah, gitu. Mungkin dia mengarahnya supaya tidak terjadi jam leburnya Pak. Makanya mungkin kami sekarang harus membuat rencana kerja teknis lanjutan Pak untuk melangkah hal ini. Sekarang mungkin atas saya mau kita petunjuk Bapak bagaimana untuk selanjutnya Pak. Boleh Pak Budi, kalau memang ini karena ini berkaitan masalah waktu kerja, waktu istirahat ya, karena ini harus kalau 3 shift 3 grup atau 3 shift 4 grup ini memang berbeda. Berbeda ini biasanya waktu istirahatnya. Ketika dia 3 shift 3 grup, waktu istirahatnya akan semakin pendek. Tapi ketika 3 shift 4 grup dia akan panjang waktu istirahatnya. Sehingga kesempatan karyawan untuk merefresh kembali badannya itu lebih bagus. Berarti kalau memang mau melakukan pembinaan yang berkaitan seperti itu, Pak Budi coba bikin tabulasinya dulu. Tabulasi Pak. Tabulasi istilahnya perhitungan waktu kerja tadi. Kalau misalnya 3 shift 3 grup, sistemnya gimana pergantian shiftnya? Karena biasanya ketika terjadi pergantian shift ini waktu ini ada yang pendek. Nah ini tolong diatur supaya istilahnya minimal tenaga kerja itu ada 14 jam lah dia harus istirahat. Ada istirahatnya, karena ini harus ini. Tapi alangkah bagusnya kalau misalnya Pak Budi bisa menyarankan 3 shift 4 grup.
Tiga buat siapa? Karena dengan dikasih 4 grup, si karyawan ini istilahnya dalam 24 jam yang full nanti bisa istirahat. Ya, ya kan? Karena kan dikasih 4 grup berarti kan tiap hari itu atau ada satu grup yang libur, ada cadangan. Nah, itu tolong dibikin tabulasinya. Nanti ini supaya itu ininya untuk mempermudah nanti ketika Pak Budi memberikan arahan. Mungkin nanti yang harus disiapkan itu tabulasi, rencana kerjanya, bikinnya, Siapa? SPP-nya juga dipersiapkan, ini. Nah, sasarannya juga harus pas. Harus kalau bisa semua orang itu supaya ngerti ya. Jadi mungkin dari unsur manajemennya diajar, kerjanya juga diajar, supaya mereka lebih kenal semua. Mereka juga tahu sih cara perhitungan ini. Pak Budi mungkin juga harus nanti ajarin juga cara perhitungan upahnya juga. Siap. Karena kan ini nanti kemungkinan ada yang bisa jadi ketika hari pendeknya untuk yang 3 grup ini yang hari pendeknya pasti ada lembur otomatis di dia setiap harinya. Nah, itu ya. Paling itu arahan dari saya Pak Budi, silakan ditindaklanjuti aja nanti ke depannya. Ini. Tolong dibikin tabulasinya. Siapa? Nah, Ya, mungkin rencana sama siapa nanti? menurut saya rencana karena ini pembinaan Pak ya mungkin bisa dengan Pak Yogi Pak. Ayo Di bisa. sana buat gitu. Supaya nanti juga kita bisa dapat kolaborasi. Oh ya, stick up ya. Ya. Nah, oke, mangga, silakan deh. Oke. Kita dipersiapkan ya semuanya ya. Ya, oke, mangga. S2 itu poin itu yang harus wajib dulu waktu dulu saya ini. Tapi ya kota perusahaan sama perusahaan lah Pak Bu ya. Soalnya nanti kalau ada perselisihan hubungan kerja kita mengajukan ke sana peraturan perusahaan. Kalau tidak ada peraturan perusahaan, saya ditakutkan ini baru sekalian itu misalnya. Nah, kamu kerja nggak benar, tidak sesuai dengan misalnya seperti di sini. Terus peraturan perusahaannya ada nggak? Bisa menolak. Karena dulu ini Pak ya, saya ingat belum 10 orang karyawan kita, jadi masih dia nunggu lah. Mereka belum, jadi belum ada boleh ikutan di party dan gitu-gitu karena itu masih di bawah ketentuan. Jadi waktu kita tuh masih berdelapan dan WNA-nya waktu itu 2 jadi 10. Jadi karena WNA-nya di bawah itu, jadi belum bisa bikin apa sih ya? Yang itu jadi bisa di ini. Cuman ya itu katanya itu kalau udah ada 15 atau 20 usahakan bikin waktu itu. Karena mendirikan terbitnya membuat perusahaan itu kalau tenaga kerja itu paling rendah 10 orang. Ya, soal itu kalau nggak salah di dianulir nggak apa PP dinamika karena kita itu di bawah 10 orang, kita berdelapan waktu itu. Berarti ada pengecualian ya? Ya ada pengecualian. Kalau dia sudah 10 ke atas, mau bayar apa ya? Dan itu kalau dari 15 atau 20 usahakan bikin, karena waktu itu kita lama sih cuma 8, 9, 10 paling banyak juga 11 gitu. Nanti ada yang keluar lagi, turun lagi, jadinya nggak bikin waktu dulu. Nah, sekarang wayangnya sudah 30 ya? Sudah 30 wayangnya sekarang dibuat juga konsultasi ke Minani di Sabang di sana kabupaten ada mudah tuh urusannya nggak apa supaya perlindungan lah, ada perlindungan. Jadi di sana mengatur hak dan kewajiban perusahaan maupun karyawan. Nggak perlu banyak pasal. Makanya kita yang nanti misalnya ya yang mengkosek lagi Pak ya, pasal apa yang diperlukan sini, kayak apa yang diperlukan, beberapa pasal kan nanti nanti berarti dilihat lagi apa disesuaikan aja, yang disesuaikan perusahaan di sini. Nanti saya bawa dari Indorama. Iya, disesuaikan. Karena saya bukunya kemarin nggak bertemu, saya bawa semua. Kalau tebal-tebal maupun terlalu banyak peraturan perusahaan terlalu tebal begitu. Ya soalnya itu juga lumayan Pak, buku kayak buku saku gitu, lumayan ininya pas dibaca. Aduh ya maksudnya tunggu misalnya yang satu daerah nanti kita ngobrol sama ya. Kalau yang udah lama-lama yang lebih dari 10 tahun kan udah lebih detail itunya ya Pak ya, detail
Sekarang gini, peraturan perusahaan itu ya, sebenarnya peraturan perusahaan itu untuk mengatur hal-hal yang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan tentang kerjaan. Gitu. Jadi apa, misalnya cuti haid, Ya. kan? Kita kan cuti haid sebenarnya nggak tahu ya. Tapi cuti haid itu ada dua hari untuk istirahat. 2 hari. 2 hari. Kalau saya belum diundang 2 hari. 2 hari itu juga pada saat dia ada keluhan. Ya. Kalau tidak ada keluhan jadi masalah. Nah itu diatur dalam program perusahaan bagaimana, kan mekanismenya, kan. Apakah dikasih 2 hari, atau dikasih 3 hari, kan beda-beda pak. Iya. Yang mau kalau ada yang 5 hari juga, gitu kan ya. Kalau 5 hari pun kelamaan gitu. Ada yang kuat, apa ya? Enggak. Ada yang mengeluh jalan, sudah jadi masalah. Asal dia tidak ada keluhan di hari pertama dan kedua, jadi 2 hari itu. Terus menyangkut waktu kerja untuk mengatur istirahatnya bagaimana? Apakah istirahatnya setengah jam atau 1 jam? Dan minimal itu kan setengah jam, maksimal itu 1 jam. 1 jam itu istirahat. Itu habis, itu diatur, boleh. Atau lebih mahal untuk tersebut. Yang penting jangan lebih rendah daripada aturan perundang-undangan. Terus masalah cuti yang lain, cuti di tanah, gitu kan ya, cuti melahirkan, itu tidak boleh. Jadi hal-hal yang tidak yang spek di dalam peraturan perundangan, suka bersama. Jadi jangan banyak sebenarnya perusahaan pak. Apa kalian dibaca pak? Perintah juga kepuyeng betul pak. Kalau orang juga puyeng, tenang kalau aturan ini. Tapi kan yang soalnya kan aturan yang sudah terkapit dalam undang-undang sudah ada pak, sudah jelas lah gitu kayaknya. Nggak usah dimasukkan ke dalam peraturan perusahaan. Itu undang-undang sudah jelas harus dipatuhi. Oh iya. Nggak bisa, kan banyak menyalur pak. Membuat program perusahaan menyalur dari aturan peraturan kerjaan. Buat apa? Bukan sudah undang-undang, sudah menegaskan seperti itu harus dijalankan. Karena udah baku. Ya, itu sudah tahu. Jadi peraturan perusahaan hal-hal yang penting yang belum ada terkapit. Makanya harus disesuaikan dengan perusahaan ada di sini. Kamu bakalan sama dengan perusahaan papirus. Iya. Jadi makanya saya juga nanti sok kasih waktu ya masalah untuk koordinasi komunikasi baik dengan owner baik dengan dinas sudah tidak menyalahi. Jadi ini notanya bu ya, nota pemeriksaannya ini per tanggal Waktu itu tuh terimanya. tanggal 23 Februari 2026. Ya, kita nggak terimanya nggak tanggal segitu pak. Diterimanya Bulan Mei kalau nggak salah. Bulan Mei. Bulan Mei pak. Ini juga pakai pos nih, kurir Ya. kan kurir. Kita terimanya bulan Mei. Masa harusnya kan ada jawabannya Juni ini ya. Ini kan jawabannya itu ini kan 30 hari ya. Ya. 30 hari pada saat terima nota ini. Bekasi ya. Jadi apakah jawabannya itu intinya kalau dilaksanakan dinampilkan pelaksanaannya. Iya. Kalau ada hal-hal alasan terkait nota ini, apa alasannya, keberatannya apa, gitu kan? Iya. Misalnya gini, saya belum bisa melaksanakan poin 1 ini karena kondisi perusahaan. Alasan daripada kondisi perusahaan tidak melaksanakan ini apa? Gitu kan? Iya. Nah seperti ini, poin 1 terkait masalah pengupahan, gitu kan? Jadi pengupahannya itu kan di antara 3.850 sampai 3.900. Iya. Sedangkan kalau UMK kita itu kan 3975 25 ya. 392 sekian Iya, kan? iya. Kan jadi sedikit lah, Kurang sedikit. kurang sedikit, gitu kan? Jadi disesuaikan. Gitu kan? Karena terkait masalah pengupahan ini adalah normatif, ada sanksinya pak, gitu kan? Ada sanksinya jelas nih. Kalian sudah diberikan solusi sosialisasi atau diberi buku saku gitu
Kalau buku saku kebetulan di kita sih nggak ada Pak, Nggak ada. buku saku, tapi kita sosialisasikan sih. Sosialisasikan kan isi daripada PP itu, Betul. gitu kan, ya. Itu kan intinya suatu PP itu hak dan kewajiban ya karyawan maupun perusahaan juga gitu kan. Berarti kan berpedoman pada PP itu, perusahaan itu. Saling menyepakati ya Pak ya. Tapi masih berlaku PP-nya sampai saat ini. PP kebetulan kita baru perpanjang di tahun ini gitu, tahun kemarin ya. Baru perpanjang sih kita. Baru selesai legalisir dari Disnaker juga di tahun-tahun ini, awal tahun ini. Jadi Ya, masih berlaku. Dicek lagi kalau masih berlaku diperpanjang lagi. Betul. Kalau emang ada aturan-aturan yang mau dimasukkan maka itu. Iya. Soalnya kan memang sekarang regulasi kita kan berkembang Pak. Betul. Ada perubahan lagi gitu. Gitu kan. Tapi undang-undang juga sekarang berubah terus kan undang-undang. Kita ngikutin itu sih Pak. Sesuaikan tadi Pak. untuk memverifikasi, mengklarifikasi terkait PP harus intinya kolaborasi lagi lah dengan serikat pekerja yang ada di sini. Ya. Gitu kan. Iya. Supaya ada suatu intinya ada keseimbangan, tidak sepihak lah kalau kita ya, tidak sepihak gitu kan, sudah jadi enak lah keluar. Kalau sudah deal kita sahkan ke Disnaker Nah, gitu ya. oke, terus yang ketiga Terus tadi yang ya, ketiga mengenai kontrak kerja. Untuk kontrak kerja ini juga sebenarnya kemarin di bulan kemarin kita sempat bahas juga dengan Buaan. Jadi untuk kontrak kerja untuk di bagian produksi itu kemarin info dari Buaan atau yang di bagian directnya sebaiknya diangkat menjadi karya tetap yang ada di Buaan. Nah, kita juga lagi pertimbangan sih untuk Iya, itu. iya. Pak. Jadi untuk kontrak kerja kita mengikuti aturan di undang-undang. Aturan di undang-undang sendiri kan untuk kontrak kerja maksimal di 5 tahun. Jadi ya setelah 5 tahun kita cut sih Pak. Sesuai dengan undang-undang. Iya. Kalau misalkan memang perlu diangkat atau misalkan memang si karyawannya kompeten ya kita angkat. ya, Jadi kita ngikutin undang-undang sih Pak untuk kontrak kerja ini. ya. Yang kan diseleksi lagi ya. Betul. Diseleksi lagi Betul. di sini gitu kan. Emang kalau jenis kegiatannya apa yang kontrak sekarang bagian apa? Untuk kontrak Produksi. kerja di produksi ada, di gudang ada, di marketing ada, di setiap bagian sih ada sih Pak. Ya. Memang kalau kita mengacu kepada undang-undang cipta kerja, terus sekarang ada Permenaker yang baru ya, gitu kan ya. Yang kemarin 2026, undang-undang 2026 kalau nggak salah ya. Terkait masalah kontrak kerja itu kan sekarang ada suatu pemisahan lagi Pak. Jenis dan sifatnya. Oke. Gitu kan. Jadi kalau masuk di dalam kontrak kerja itu ada, kalau nggak ada lima kegiatan yang bisa dikontrak itu ya, gitu kan. Yang pertama bagian driver, supir, kontrak itu bisa. Terus bagian OB bisa kebersihan atau apalah gitu kan. Terus yang catering, kalau ada catering di sini misalnya bisa minta kerja dengan yang di luar bisa gitu kan, atau mengerjakan di sini, membuat ada dapur sendiri di sini, Iya. boleh gitu kan, mengerjakan sendiri di sini, itu bisa dikontrak gitu kan. Terus yang jasa ya, kegiatan jasa seperti yang di migas gitu kan ya, terus yang di pertambangan ya, itu boleh dikontrak gitu kan, karena itu kan skill ya. Skill. Nah, itu jadi kembali lagi ke aturan yang dulu lagi Pak, gitu kan. Sekarang itu jadi sesuai dengan sifat dan jenis pekerjaannya. Kalau sifat jenis pekerjaannya itu terus menerus gitu kan ya, bisa diproduksi nih gitu kan, pekerjaannya itu rutinitas, tidak ada bagian itu lah gitulah, bisa berpengaruh ke produksi. Berarti itu bagian dari karyawan yang harus statusnya tetap. Nah itu Pak gitu kan. Jadi walaupun tadi kata Bapak secara sudah 5 tahun baru diangkat, emang tidak salah. Kontraknya emang seperti itu, masa berlakunya 5 tahun. Tetapi harus dilihat pada jenis dan kegiatannya. Di Undang-Undang Nomor 7 tadi ya. Ya, jenis dan kegiatannya. Kalau emang jenis dan kegiatannya itu masuk ke dalam pekerjaan yang tetap rutinitas, berarti tidak boleh dikontrak. Itu
Kalau untuk Undang-Undang Nomor 7 ini Pak, tahun 2026 berarti ya, 2026. itu sudah disosialisasikan belum ya Pak? Soalnya saya juga masih belum tahu ada undang-undang itu. Yang terakhir saya masih ngacu ke yang tahun 2023 itu. Karena itu kembali kan bulan 2026 Maret April kalau nggak salah ya, nanti saya coba lagi kita di-share lagi lah gitu. Tetapi itu karena sudah keluar bukannya, nah itu memang harus ditaati oleh semua pihak gitu kan, baik itu pihak swasta, BUMN, BUMD, dan kita mengacu ke sana kan. Jadi intinya kita berbenah diri lagi Pak Bang. Iya. Berbenah diri lagi dan kalau nggak silakanlah gitu ya, secara teknis yang tahu di lapangan. Iya. Manajemen gitu kan. Soalnya kan kita kan usaha itu pingin tenang, pingin nyaman, pingin kondusif gitu kan. Nah itulah gitu kan. Nah semuanya makan dilihat daripada bagaimana yang mempunyai kebijakan di dalamnya. Gitu. Dan semua aturan pasti pada tahu lah. Telah linter sekarang apa gitu kan ya. Udah transparan lagi ya. Ya, apalagi pekerja, serikat pekerja lebih tahu dari kita Pak. Iya. Dia mah ngulik gitu kan, lebih tahu begitu kan ya. Makanya sok lah gitu kan, diatur lagi lah secara teknis nanti gitu. Ini mau untuk apa ya, untuk kebaikan kita semua. Ya. Intinya gitu kan. Oke, begitu sih Pak. Untuk yang kontrak tadi memang kita sempat disinggung juga kemarin pas kunjungannya Bu Aan. Iya. Cuma mengenai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026 ini saya memang baru dengar nih Pak. Iya. Jadi memang mungkin dari dinas juga belum ada sosialisasi resminya, jadi kami juga belum tahu. Dan nanti mungkin saya coba baca-baca dulu. Iya. Dan memang untuk kontrak ini kita juga sedang pembahasan dengan manajemen Mosbia. Iya. Ya lebih baik kita laksanakan daripada terlambat lah. Betul. Gitu kan. Jadi jangan sampai suatu menjadi bom waktu nantinya Pak. Gitu kan. Betul. Jadi jangan sampai ini mah udahlah enak seperti Apalagi ini gitu kan. mudah-mudahan gitu kan. Gitu kan. Ya. Nah, anak-anak juga nyantai gitu kan, tidak ada apa-apa pengaduan atau gimana gitu. Hal-hal itu yang sepele itu emang gitu kan ya. Dianggap udahlah amin lalu kan. Tapi kan nantinya suatu ada timbul permasalahan dari sana gitu kan. Dari yang kecil bisa menjadi besar. Betul. Gitu kan. Jadi mungkin untuk klarifikasi sudah ini Pak ya. Ya. Tapi emang lembur emang sesuai Pak ya, perhitungan sesuai perhitungannya. Cuma memang di kita tuh memang jarang sekali lembur sih Pak. Ya, nggak apa-apa sih. Bahkan untuk produksi di sini kita cuma jalan Senin sampai Jumat Pak. Iya. Biasanya kan produksi sampai Sabtu tuh 5 hari kerja. Di sini kita cuma 5 hari kerja. Ya. Terus dari bulan ini kan pengaduannya bulan Juni Pak. Dari bulan Juni. Nah, di bulan Juni ke sana itu ada jam lembur yang dilaksanakan. Juni sampai sini belum ada lembur lagi Pak. Terus dari Januari sampai ke Juni. Kalau itu harus kita lihat dulu datanya sih Pak. Kalau bagi saya nggak jadi masalah sih lembur mah, enggak itu mah ada teknisi dari perusahaan, memang harus ada lembur ya harus dilaksanakan gitu kan. Tapi untuk masalah lembur itu boleh dilaksanakan, tapi ditunjang dengan surat penugasannya. Betul. Ada surat penugasan. Gitu kan. Itu harus ditunjang gitu kan. Jangan secara lisan lah. Iya. Kalau mungkin kita karena punya HP masing-masing melalui WA juga bisa. Ada tertulis ya Pak. Tulisnya, ada pemberitahuannya, gitu kan. Supaya bukti lah gitu kan bahwa mereka itu bekerja lembur gitu kan. Kita intinya untuk untuk mengantisipasi kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam pekerjaan itu. Gitu kan. Karena ada hal seperti ini Pak gitu kan. Ini sudah melaksanakan overtime, tapi mereka itu karena suatu kebiasaan Pak gitu kan. Soke lah jalankan, jalan. Ternyata di tengah jalan itu dia ada suatu kecelakaan. Iya. Itu yang bahaya. Si BPJS tidak mau nerima. Iya, karena di luar jam kerja. Di luar jam kerja, gitu kan. Dia tidak bisa mengeluarkan surat perintah lemburnya nggak bisa. Iya. Udah, nggak bisa diklaim.
rugi ya channel gitu kan. Kasihan gitu. Jadi Iya, walaupun itu hal sepele sebenarnya gitu kan, tapi ya itu kan imbasnya ke semua gitu kan. Jadi udah sesuai, kita disesuaikan aja lah seperti itu. Iya. Jadi untuk lembur mah sesuai Pak ya, Sesuai, Pak. dengan waktu lemburnya, jam lemburnya, upahnya Iya. ya. Untuk yang untuk PP ini mungkin bisa ditekankan lagi lah kepada karyawan Pak ya. Ya, saya nggak tahu Pak ini apakah karyawan atau tidak, saya nggak tahu. Tapi kalau secara kami melihat daripada isi daripada penyampaian mereka ini kalau orang lain pasti nggak tahu, nggak bakal menyebutkan seperti ini. Betul. Ya, Betul. gitu kan. Ini kayaknya ya orang yang nggak tahu lah perjalanan di sini bagaimana. Ya otomatis kan mungkin karyawan atau mana lah gitu kan. Iya, Pak ya. Jadi untuk PP disosialisasikan, serikat pekerja pokoknya dikasih informasi kalau ada hal-hal yang intinya Iya, seperti ini. Bisa. Kalau ada pengaduan, olah dipartit dulu lah, gitulah di tingkat perusahaan di sini, gitu kan. Sok cari solusinya bagaimana, jangan Iya, keluar betul. dulu, Harusnya gitu seperti kan. itu kan. Karena fungsi serikat pekerja kan membina, menjembatani juga kan. menjembatani si karyawan Dan untuk perusahaan. menyampaikan kepada pihak manajemen atau Apa ya? perusahaan. Jadi apa atau ini serikat pekerja itu gitu supaya gawe nah gitu. ada kerjanya gitu. Ya, Pak gitu kan. Betul. Ya dan diberi tanggung jawab, diberi jabatan gitu kan, diberi suatu apa intinya keleluasaan atau apa kontribusi kepada pihak perusahaan gitu kan. Jadi mereka juga jangan meminta haknya saja, Iya. gitu kan si SPT. Kewajibannya juga harus, gitu Betul. kan. Apa kewajiban mereka itu kepada perusahaan. Iya. Sok bina si karyawannya gitu. Untuk mereka tahu ya haknya gitu kan. Betul. Semua itu Seringnya gitu. semua perusahaan itu walaupun perusahaan besar juga lah tidak akan sempurna Pak terkait masalah normatif. Tetapi di sana ada suatu pembinaan, ada komunikasi yang baik, mereka kondusif. Betul. Tersampaikan aspirasi. Iya. Sampaikan aspirasi mereka, keluhan-keluhan mereka, dia tidak keluar. Gitu kan, oh saya ada wadah di sini nih. Saya sebagai anggota gitu kan ya, saya berhak mendapat perlindungan daripada mereka, yaitu serikat pekerja. Gitu. Sok atau kompromi di sana, komunikasikan, jadi lebih enak lah, gitu kan ya, gitu kan. Jadi apa suasana kekeluargaannya di sana gitu kan, lebih enak lah. Gitu. Kalau udah gini udah lain lagi. Iya, betul. Jadi tripartit Pak penanganannya. Bahkan yang ngelaporinnya nggak datang. Betul, pemerintah harus hadir di sini mah. Iya, betul. Karena ini surat sudah masuk, ya kami harus menindaklanjuti. Benar atau tidaknya informasi, kami harus menindaklanjuti. Baik itu informasi daripada masyarakat, daripada organisasi, LSM maupun apa saja, kami harus menindaklanjuti. Kalau sudah ada surat seperti ini, itu supaya kami juga dapat mengimbangi debat data. Betul. Ini yang sebenarnya. Gitu. Saya kan khawatirkan mereka ini kan menanyakan lagi kami gitu kan. Tapi sampai saat ini dia tidak ada ke kantor. Ini kan bulan Juni Pak. Iya. Saya harapkan datang nih orang ini. Tapi nggak ada ya Pak. Nggak ada. Pak ini tidak benar-benar Tidak dia, gentle ya, dia gentle gitu kan. Iya. Aneh gitu kan, gitu kan. Saya ingin diselesaikan aja. Iya, biar jelas ya Pak ya. Jadi kan kata Pak Dery ini kan aturan sudah, ya, sudah berapa gitu kan. Tinggal sok di sini ada miskomunikasi dengan mereka, dengan orang pengadu ini. Bukan apakah dia tahu atau tidak, gitu kan. Ya mungkin nanti diindikan lagi lah, diintensifkan lagi lah jadinya, gitu ya. Terkait masalah apa hubungan kerja tadi, terus terkait masalah PP, gitu kan. Sok dengan serikat pekerja maupun dengan karyawan, gitu kan. Komunikasi lah intinya Pak, Betul. gitu komunikasi yang jelas gitu kan. Sok ini, terkait masalah lembur, gitu kan ya. Sensitif masalah lembur apa? Karena menyangkut apa finansial, gitu kan. Pengaruh Pak gitu kan.
Nah, gitu kan, ya, dari kasih tahu lagi bagaimana supaya ini dia memahami lah. Oh iya, saya paham di perusahaan di sini. Jadi jangan sampai dia membanding-bandingkan seperti itu Pak. Apalagi nanti lingkungan industri membanding-bandingkan dengan perusahaan lain. Iya.